Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya Dr. Rahima Buruk-Purba SEMSI AKSIE. Nah, kali ini kita akan membahas audit atas persediaan ya. Kalau yang lalu itu bahas beberapa akun sebelumnya ada kas, ada piutang. Nah, kali ini kita akan membahas tentang persediaan. Baik, persediaan adalah aset tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, kemudian aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan atau supplies yang digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Jadi kalau kalian ingat apa sih itu persediaan? Nah, inilah dia ya. Jadi persediaan kalau kalian lihat di neraca itu ada kas, kemudian piutang, ada persediaan, ada perlengkapan ya. Persediaan dengan perlengkapan itu dipisahkan di dalam apa namanya? Di dalam neraca itu ya. Jadi kenapa? Karena kalau persediaan ini biasanya digunakan untuk kegiatan usaha normal ya, biasanya untuk menghasilkan pendapatan, artinya dia menjadi suatu produk. Nah, kalau perlengkapan, dia digunakan di dalam proses administrasinya, misalnya ATK. Ya, kalau misalnya kalian eh, punya pabrik kertas, ya, pabrik kertas. Kertas itu atau buku ya, buku penerbit buku misalnya, dia membutuhkan kertas. Nah, kertas yang untuk memproduksi buku dengan kertas yang untuk dia administrasi itu kan dibedakan. Jadi posisi kertas yang untuk dia diproduksi, diolah menjadi buku, itu namanya kertasnya itu adalah sebagai persediaan. Tapi kalau kertas untuk bonfaktur, kemudian surat menyurat itu masuk ke dalam perlengkapan. Ya. Jadi makanya dibedakan dia. Tersedia untuk dijual dalam kegiatan usaha normal, aset dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan, ya, dan aset dalam bentuk bahan atau perlengkapan untuk digunakan dalam proses atau pemberian jasa. Nah, kalau yang poin 1 sama 3 udah saya jelaskan tadi ya. Nah, kalau ini gimana? Dalam proses produksi dan atau dalam perjalanan. Kok bisa dalam perjalanan, Bu? Ya, kalau misalnya kita membeli persediaan, misalnya dalam perusahaan mie instan, butuh tepung, ya kan, butuh tepung, kita order. Nah, di dalam proses ordernya itu, proses pembeliannya itu dia pakai, misalnya kita pakai dari sisi pembeli namanya FOB shipping point, sehingga persediaan yang ada di sana sudah menjadi persediaan kita, sudah bisa dicatat karena kita pakai FOB shipping point. Jadi pengakuan pembelian persediaan sejak di dalam kapal pengangkutan. Ingat lagi ya, ada FOB shipping point sama FOB destination. Nah, ya kan? Kalau destination itu kalau udah sampai di tempat kita baru kita akui sebagai persediaan. Baru bisa masuk dalam neraca. Tapi kalau FOB shipping point dari kapal pengangkutan dari sana, dari penjual itu udah bisa kita akui sebagai persediaan. Ya, makanya namanya persediaan dalam perjalanan. Ya. Oke, persediaan meliputi barang yang dibeli dan disimpan untuk dijual kembali. Barang jadi yang telah diproduksi, bahan atau olahan yang digunakan dalam proses produksi. Biaya persediaan meliputi semua biaya pembelian, konversi, dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dijual. Ya, jadi biaya gudang, ya, biaya apa namanya konversi, itulah biaya angkutnya ya, seperti itu. Oke, contoh persediaan bahan baku, barang dalam proses, ya, barang jadi, ya, lihat ini bahasa Inggrisnya raw materials, work in process, kemudian finished good, kemudian suku cadang, spare part, kemudian bahan pembantu. Mungkin kalau bahan pembantu ini masuk ke apa namanya biaya overhead ya. Kemudian barang dalam perjalanan, good in transit, kemudian barang konsinyasi, consignment out, ya, konsinyasi ini kayak Indomaret, ya, Alfamart. Nah, itu konsinyasi. Kemudian barang pakai habis, supplies,
consignment in, bukan persediaan ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, apa sih tujuan dari audit persediaan? Yang pertama, pasti untuk memeriksa apakah terdapat internal control yang cukup baik, ya. Nah, memeriksa apakah persediaan yang disajikan di neraca betul ada dan dimiliki perusahaan. Jadi ingat lagi dalam asersi manajemen, 5 asersi itu kita periksa atas akunnya, ya. Memeriksa metode penilaian sesuai SAK. Nah, metode penilaiannya mana pakai nih, ya. Kemudian memeriksa sistem pencatatannya, perpetual apa periodik. Kalau tadi ada FIFO, LIFO, apa namanya lagi, average, ya. Memeriksa apakah terhadap barang-barang rusak, bergerak lambat, usang, sudah dibuat allowance-nya yang cukup. Nah, kita harus buat cadangannya itu gimana, penyisihannya. Sama kayak apa namanya ya, piutang tak tertagih kan juga kemarin ada allowance for bad debt expense ya. Kalau misalnya dia nggak balik lagi, dia nggak bayar utang, artinya kan piutang kita mengendap di orang itu gitu kan, di klien itu. Nah, itu kan cadangannya harus dibuat. Nah, sama dengan persediaan juga seperti itu. Mengetahui adanya persediaan yang dijadikan jaminan. Ada nggak kira-kira nih? Ya, mengetahui apakah persediaan diasuransikan dengan nilai pertanggungan yang cukup. Jadi kalau misalnya punya pabrik di instan, terus apa namanya? Gudangnya terbakar. Itu gimana itu? Ada nggak asuransinya? Nah, itu juga kita harus ketahui. Ada nggak? Kalau nggak ada gimana? Kalau ada gimana? Ya, mengetahui apakah perjanjian pembelian atau penjualan mempunyai pengaruh yang besar terhadap laporan keuangan. Ya, karena apa? Penjualan itu kan ada diskon penjualan, diskon pembelian. Itu kan kalau kalian mungkin beli tepung di kedai itu cuma sekilo, ya. Apa namanya? Diskonnya itu nggak akan ganggu. Tapi kalau misalnya perusahaan sebesar Indofood beli tepung itu kan nggak mungkin sekilo, 10 kilo, nggak mungkin. Dia pasti banyak dalam kapasitas yang banyak gitu ya. Nah, jadi maka mungkin potongan pembeliannya itu akan mempengaruhi harga dari persediaannya ya. Nah, gitu. Kemudian memeriksa apakah penyajian dalam laporan keuangan telah sesuai SAK. Oke, next. Prosedur pemeriksaan persediaan. Pertama ada compliance test, analytical review, dan substantive test. Jadi tergantung pada kondisi perusahaan ya. Bagaimana compliance testnya? Pelajari dan evaluasi internal control persediaan ya. Gunakan internal control questionnaire, kemudian melakukan tes transaksi atas pembelian dengan menggunakan purchase order ya sebagai sampel untuk bahan baku. Biasa digunakan material requisition. Jadi ada permintaan materialnya, permintaan bahan. Jadi kalau sebelum kita mengorder, kita harus ada permintaan dari pihak produksi. Kira-kira butuh berapa? Jadi kita nggak sembarangan juga untuk apa namanya untuk mengorder. Nah, kalau sembarangan akan mempengaruhi, ingat tadi ada umurnya kan, umurnya misalnya rusak, usang, ya, misalnya tepungnya udah kadaluarsa, ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk penjualan biasa digunakan faktur penjualan. Tarik kesimpulan atas IC persediaan, ya. Oke, kemudian substantif test. Nah, kita lihat di sini. Lakukan observasi atas stok opname yang dilaksanakan perusahaan. Kita cek langsung. Ini kalau misalnya dia perusahaan itu tadi ya apa mie instan, ini kita cek dulu mana ininya, kita cek bahan bakunya itu mana, kalau setengah jadi udah mana gitu ya. Jadi minta final inventory list dan lakukan pemeriksaan, cek matematikal akurasinya, tambah kurangnya ya, baginya benar nggak, quantity per book dengan stock card ya, quantity per count dengan count sheet kita, cocokkan total value dengan ledger. Jadi artinya akuntan harus pandai berhitung ya, hitung ke bawah, ke samping. Nah, pengkalian, pembagian itu juga harus
masuk di nalar kita ya. Kirim konfirmasi untuk persediaan consignment out. Periksa unit price dari bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan supplies. Kalau kalian belajar akuntansi biaya, ini kan kita dalam menentukan harga persediaan harga bahan baku, masuk ke barang dalam proses, masuk ke barang jadi itu kan ada ya. Nah, jadi periksa, lakukan rekonsiliasi jika stok opname dilakukan sebelum atau sesudah tanggal neraca. Oke, kemudian substantif testnya ya, periksa cukup tidaknya allowance for slow moving, defective dan obsolescence. Ini tadi seperti yang tadi ya, ini ya, ada nggak yang barang rusak, defektif, bergerak lambat, ya, usang. Nah, harus dibuatkan cadangannya yang khusus ya. Oke, kemudian periksa subsequent event. Periksa cut off penjualan dan cut off pembelian ya, karena nggak semuanya kita periksa. Jadi kalau sampai tanggal 31 Desember 2000 sekian itu cut off-nya sampai mana? Ya, makanya kita kan meriksa setelah itu ya, after itu maka kita harus punya cut off-nya. Periksa jawaban konfirmasi dari bank, loan agreement, notulen rapat. Periksa apakah ada sales atau purchase commitment per tanggal neraca. Ya, ada nggak di situ perjanjiannya ya. Jika ada good in transit ya, persediaan dalam perjalanan, lakukan prosedur sebagai berikut. Minta rincian good in transit. Ya, karena kita kan tanggal 31 itu harus mencatat berapa persediaan. Sementara persediaan masih perjalanan, kita pakai FOB tadi shipping point ya, maka kita harus memastikan itu good in transit yang ada di jalan itu ada berapa ya. Periksa matematikal akurasi subsequent clearance-nya ya. Kemudian buat kesimpulan hasil pemeriksaan dan buat usulan adjustment jika ada. Ya, kemudian periksa penyajian di laporan keuangan sesuai dengan SAK. Ya, kita lihat kembali sesuai atau tidak. Nah, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat dan dapat memperluas wawasan kalian terkait dengan audit atas piutang. Terima kasih semuanya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.